Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Dek Astra. Saat ini berkedudukan sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Masaraswati Denpasar. Mari ikuti video PPL siklus 2 saya. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Tolong bantu prosesnya, ya. Ayo kita berdoa dulu sebelum mulai pelajaran, ya. Sehingga nanti kita berharap semua pembelajaran berjalan dengan silakan. Ya silakan. Hari ini kalau Bapak hitung lagi tidak ada absennya. Ini luar biasanya. Ini kelas yang disiplin, tertib, rajin ya. Bapak sangat terima kasih ya. Lanjut, sebelum kita ke materi, ya, Bapak meminta kalian supaya apa? Ketika kita belajar itu kalian harus menyiapkan diri yang berdisiplin, jangan ada yang bercanda. Silakan fokus nanti untuk mendengarkan materinya. Itu harapan Bapak ya. Kira-kira pelajaran minggu lalu ingat? Ingat? Coba Nia, kira-kira pelajaran yang minggu lalu itu apa? Ada misi, ya materi misi apa lagi? Ya materi misi, ada unsur misinya ya. Ya ada unsur misinya. Kira-kira yang apa? Yang termasuk unsur misinya, coba sampel apa aja yang termasuk salah satu dari unsur misinya? Tipografi ya, tipografi. Pak selalu berharap dan selalu memberikan motivasi. Silakan pelajari apa dalam lagi yang pelajaran sudah lewat agar wawasannya bertambah. Itu ada manfaatnya. Ketika kalian nanti bertemu dengan teman-teman dalam sekolah membicarakan materi tentang risiko. Berarti apa? Kalian ini dulu pernah mempelajari materi ini, ya. Kira-kira seperti itu ya. Saya ini bertujuan seperti speaking ya, supaya pikiran kamu lebih fresh sehingga nanti dalam belajar itu bisa fokus. Dan kalau enggak, kita akan menyanyikan lagu yang lawas, ya. Yang lawas pada waktu Bapak SD ya. Nah ini Bapak SD. Silakan berdiri dulu. Berdiri semuanya. Masih ingat lagu Kami Saya Bunda? Ya namanya Kami pasti bunda ya. Tapi begini ya, ada aturannya. Ketika kata saya itu harus dihilangkan. Pasti kamu nggak ada yang bersuara. Cukup menunjukkan ekspresi gerak tubuh. Bisa dipahami? Ya. Ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Kopi. Bunda. Kopi. Kalau tidak Bunda. Adapun materi hari ini yang kita lanjutkan yaitu menganalisis
unsur batin puisi yang nanti Bapak tampilkan di melalui meja PowerPoint-nya. Ya, nanti sebelumnya nanti Bapak juga akan memberikan memberikan video pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran pertemuan ini adalah peserta didik mampu menganalisis, ya, menganalisis unsur batin pada puisi. Nah, kira-kira ada yang Ada yang pernah membaca mungkin ada dulu waktu SD ada pelajaran itu, kira-kira unsur batin puisi itu ada berapa? Ada apa ya? Ya apa aja itu? Ya kita akan bahasnya. Bapak akan tampilkan videonya. Sekarang Bapak akan tampilkan video pembelajaran tentang analisis unsur batin puisi. Nanti silakan didengarkan, disimak dengan baik ya. Hai anak-anak Ibu, kita bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia dengan Ibu Nur Megawati. Kita akan melanjutkan materi tentang unsur batin puisi. Unsur batin puisi merupakan unsur yang mengandung arti dan makna, sehingga membutuhkan penghayatan untuk dapat melihat dan merasakannya. Unsur batin puisi dibagi atas 4 bagian: 1 tema, 2 perasaan penyair, 3 nada atau sikap penyair pada pembaca, 4 amanat. Keempatnya akan kita bahas. Terdapat dalam puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono, yaitu cinta penyair apa adanya dan tulus. Hal ini terlihat dalam kalimat Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Sampai di sini pertemuan kita. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Hai anak-anak Ibu, kita bertemu kembali. Ya, adalah dari puisinya seperti pesan puisi di akhir kita harus tetap semangat ya. Masih semangat? Nah, dari video yang ditampilkan itu kira-kira menampilkan apa? Unsur apa yang ditampilkan sana? Unsur apa? Puisi itu ada, tadi sempat dijawab oleh temannya, itu ada ada 4 unsur batin. Di mana yang pertama itu adalah yang kedua perasaan penyair atau rasa ya. Yang ketiga atau tinggi rendahnya mana? Yang terakhir adalah sang atau tadi sudah ditampilkan berupa video yaitu puisi karya Sapardi Djoko Damono. Tadi apa kira-kira ini? Ingin. Pasti sini semua ingin ya. Inginnya itu mungkin makan, ingin mandi, ingin jalan-jalan dan lain-lain. Tapi video yang tadi ditampilkan itu adalah kira-kira aku ingin kenapa? Mencintai, ya mencintaimu dengan benar. Selama ini ada yang bilang cinta itu sederhana atau bahagia itu sederhana. Dengan cukup tertawa itu sudah bahagia ya. Tapi nanti jangan terlalu dosa, ya bahaya. Kira-kira amanat apa yang disampaikan sana? Amanat yang disampaikan oleh ingin puisi aku ingin bahagia gitu ya, aku ingin mencintai. Kira-kira pesan apa yang disampaikan di sana? Amanatnya apa dalam kehidupan saya? Kalian diminta, di sini diminta untuk saling
Salah satunya seperti apa? Saling menghormati, saling menghargai. Itu salah satu. Itu kira-kira yang disampaikan oleh Gusti Aku ingin memberikan yang sederhana garapan dari Sarpati Suku dan ya. Unsur batin visi ya. Unsur batin visi itu ada 4. Yang pertama tema, yang kedua nada, yang ketiga perasaan, dan yang keempat adalah tema. Di sini ada beberapa pengertian apa definisi tema. Kira-kira yang pertama silakan bisa dibaca Eka tadi. Ya, di sini pokok persoalan yang diungkapkan oleh si penyair. Yang kedua, Ella, mana Ella? Ya, silakan. Sesuatu yang menjadi dasar bagi penulisan. Ya, sesuatu yang dijadikan dasar oleh penyair untuk menulis puisi. Ini lagi apa? Berupa akhirnya tema itu berupa segala permasalahan hidup, mungkin ekonomi, sosial, ya, budaya, politik, ya, pendidikan, nah, itu bisa. Terakhir, penyair tidak pernah menyebut apa tema puisi yang ditulisnya. Kira-kira bisa dipahami di sini. Setiap puisi itu penyair tidak menyampaikan tema ini di sini temanya ini tidak, tetapi dia tersiratkan. Kenapa seperti itu? Kira-kira apa penyebabnya? Kenapa penyair itu tidak pernah menuliskan tema itu secara tersirat? Apa kira-kira? Apa? Nah, ini semata-mata coba Eka. Ya, nah ini memang ujung-ujungnya si pembaca akan menghayati atau menguasai puisi. Kenapa? Karena di sini dia penasaran. Begitu kan? Tema tidak secara kuat. Si pembaca jadi penasaran kan? Nah, jadi penasaran sehingga ujung-ujungnya mengubah si pembaca menjadi menghayati. Itu ya. Itu juga dari penulis puisi supaya pembaca menjadi lebih penasaran sehingga membanding puisi membaca puisi itu kan ayatnya dengan lebih jauh lagi ya. Seperti itu juga. Lanjut yang kedua, nada. Nada. Dan sini sikap penyair kepada pembaca. Oke, dari video itu nada itu mungkin berupa apa sindiran, ejekan kan? Karena materi yang sudah Bapak sampaikan lewat video pelajaran juga lewat penjelasan sedikit dan PowerPoint. Berikutnya Bapak harapkan anak-anak akan membentuk kelompok kecil di mana anggotanya maksimal 5, tidak lebih dari 5 ya. Bapak akan serahkan ke kalian, silakan dipilih kelompokannya, bisa dengan bebas, bisa dengan bersama-sama kesenangannya sama, hobinya sama, minatnya sama, ya silakan. Dan Bapak berikan waktu 1 menit untuk mencari kelompoknya. Silakan. Sudah terbentuk? Ya, karena sudah terbentuk kelompok kecil. Tadi sebentar Bapak akan kasih lembar kerja yang berisi masalah yang harus anak-anak selesaikan melalui diskusi kelompok ya. Nah, Bapak akan bagikan.
pertanyaannya? Silakan sekarang diskusikan, ya, cari jawaban terhadap masalah yang disampaikan melalui lembaga kerja tadi. Ya. Nanti kalau misalnya masih kurang paham, bisa kita diskusi atau bisa bertanya kepada Bapak ya. Bapak akan nanti kita bikin diskusi bersama-sama ya. Silakan. Ingat tulis nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Silakan. Apa jadi di sini? Pahlawan karya siapa? Karya silakan didiskusikan antar kelompok. Sudah pernah baca di sini? Belum. Saya. Jadi sudah dibacakan? Perjuangan pahlawan terdahulu. Karena pekerjaan kelompok sudah selesai, Bapak persilakan pada kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 untuk menyajikan hasil masalahnya. Silakan. Kalau mau bawa kursi juga boleh ya. Siapa tahu kalian ada yang sakit, bawa kursi semuanya. Kalau kuat apa aja begitu. Silakan ke depan. Ya, silakan. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Silakan menghadap ke Di depan. sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya akan Simarin yang terakhir. Saya Krisna Pradina. Langsung saja, materi akan dibawakan oleh Aditya. Pahlawan tak dikenal, karya Tulus Datu Baca. 10 tahun yang lalu dia terbang, tetapi bukan saya. Sebuah ruang pendariannya senyumbuknya berkata, kita sedang perang. Dia tidak ingat bila mana dia datang. Dua lengannya memeluk napas. Dia tidak tahu siapa dia datang. Dia terbalik, tetapi bukan saya. Wajah sunyi setengah menangkap sepi padang senja. Dunia tambah di tengah derap dan suara muda. Dia masih sangat muda. Hariku 10 November, hujan pun mulai turun. Orang-orang ingin kembali memandangnya sambil merangkai karangan bunga. Tapi yang nampak wajah-wajahnya sendiri yang tak berubah.
Suasana kita akan masing-masing akan selalu mengumpul together. Telah menjadi pertahanan pertahanan berjuang atas usia muda. Dan baru pada saat kami pahlawan berjuang tersebut dibuat. Pertanyaan yang kedua, bagaimana berkaitan tema dan suasana dalam misi tersebut? Jawabannya, berkaitan tema dengan suasana misi tersebut. Tema misi pahlawan tak dikenal adalah patriotisme, yaitu sifat yang berarti kata muda dan rela berkorban dari masa yang berat. Oleh karena itu, hal ini sangat berkaitan dengan suasana yang ada. Disebabkan sifat rela berkorban dan kata muda, pahlawan muda pada patriotisme yang sangat berkurang, tapi kita tersebut sampai juga kita menerima air mata atau sedih. Soal ketiga, tentukan amanat yang terdapat dalam kehidupan misi tersebut. Amanatnya yaitu hidup penuh perjuangan. Perjuangan pada zaman sekarang tidak tertentu medan perang, tetapi perjuangan untuk mengisi kemerdekaan dengan hal yang berguna. Di era modern ini, kita juga jangan lupa dengan perjuangan para pahlawan. Kita harus menghargai dan menjaga jasanya. Mengenal, tentukan keterkaitan antara amanat dengan makna dalam misi tersebut. Keterkaitan antara amanat dengan makna itu, pada amanat dijelaskan bahwa hidup itu penuh perjuangan, yang dimana merupakan seorang pahlawan. Pada makna pula diterangkan pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Dan juga pada kalimat kita harus menghargai jasa pahlawan yang terkait dengan makna pahlawan yang berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan negara kita menjadi negara yang merdeka. Karena itu kita harus memiliki rasa bersyukur bisa merasakan kedamaian di kehidupan sekarang ini. Sebab itu juga kita harus menghargai semua jasa-jasanya dan lakukan yang terbaik untuk negara ini ke depannya. Baik, kami akan langsung saja dengan sesi tanya jawab. Ya, silakan yang mau bertanya. Ya, silakan nih. Anak, ya, berdiri. Saya akan bertanya kepada kelompok. Boleh dikasih aja dan silakan. Makna apa yang disampaikan pada misi tersebut? Ya. Lanjut. Pak membuka 3 pertanyaan ya. Silakan berdiri. Saya bekerja di Majelis Pertanian. Apa saja pesan yang terdapat pada misi tersebut? Apa saja? Baik, saja saya jawab pertanyaan dari kelompok 4. Makna apa yang disampaikan pada misi tersebut? Makna pada misi pahlawan terkenal adalah kepahlawanan. Pada misi tersebut, dia dikisahkan seorang pahlawan yang bertempur untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, Belanda menguasai Indonesia kembali. Perjuangan yang paling dahsyat terjadi di kota Surabaya, maka pemuda Surabaya yang dikomandani Bung Tomo bertempur melawan pasukan Belanda. Terima. Saya diterima. Sehingga dikenal dengan istilah apa? Mari Pak. Pahlawan. Tapi pada ya, kasih dulu. Ya. Ya, karena kelompok 3 sudah mempresentasikan dan sudah menjawab 3 pertanyaan ya. Sebelum kembali ke mejanya, kita berikan aplaus atau apresiasi dulu ya. Ya, silakan dari. Baik, sejak dari kelompok kami berikan sama-sama. Karena sesi presentasi sudah dilaksanakan dan sesi tanya jawab juga sudah berlangsung dengan baik. Dan sekarang Bapak persilakan untuk memperbaiki lagi lembaga jawabannya yang kalau bisa dirasa belum sempurna bisa diperbaiki ya. Juga buat kesimpulannya di sana. Setelah diperbaiki dan dibuat kesimpulan, silakan setor ke depan ya. Bawa ke ruang ke meja duduk. Karena sesi tanya jawab sudah selesai, kita Bapak dan anak-anak akan juga sering untuk menyimpulkan
materi hari ini. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Ya, silakan. Ya. Kesimpulan, hal yang dapat kita pahami dari materi tersebut dapat membantu unsur batin yang ada pada puisi, seperti tema yang berarti puisi atau makna dari hal yang ingin disampaikan pada puisi. Kedua, perasaan penyakit yang artinya menyatakan perasaan dari puisi yang dibuat. Yang kedua, nada yang bermaksud sikap penyakit saat pembawaan puisi. Keempat, amanat yang merupakan pesan atau pesan pada yang harus dilakukan. Ya, kemudian dapat disimpulkan lagi pada materi ini, yaitu unsur batin puisi. Ya, itu ada 4, yaitu ada tema, perasaan penyair, nada, dan terakhir adalah amanat. Ya, tentunya amanat atau pesan yang disampaikan itu silakan diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang positif. Dan harapan Bapak kedepannya silakan lebih giat lagi untuk mempelajari materi puisi, karena materi puisi ini tidak sampai di sini saja. Ya, kedepannya kita akan mencoba untuk membuat puisi atau puisi. Ya. Nah, lanjut sebagai alat untuk mengukur kemampuan kalian. Bapak akan memberikan post test, ya, sudah Bapak share di grup kelas, yaitu pilihan ganda sebanyak 10 soal, dan silakan dikerjakan ya. Gimana? Sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, Pak, taruh dulu apinya, daunnya. Sebelum Bapak duduk, ya, sebelum materi Pak akhiri, ada tugas, silakan di rumah cari lagi sumber-sumber lain tentang unsur batin puisi. Ya, silakan cari lagi. Entah itu menurut ahli atau berdasarkan referensi yang lain. Ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan kembali ke puisi, yaitu dalam hal ini untuk mengonstruksi. Nanti kita belajar membuat puisi ya, membuat puisi secara sederhana. Ya, baik itu puisi utama maupun puisi modern. Ya. Yang terakhir, silakan ketua kelas, karena ini sudah jam, ya, materi sudah habis, silakan ketua kelas pimpin untuk berdoa. Ya. Semoga nanti kita sampai pulang di rumah dengan aman. Ya, silakan. Berdiri. Untuk mulai belajar pengajaran antaranya kita mulai. Berdoa selesai. Aturan Brahma Sandi. Terima kasih.